Ini kemarin playernya dikasih kemana aja sih? Kenapa mau? Playernya ini Oh hanya itu untuk intern atau beberapa orang? Elsa yang jawab, silahkan Elsa. Hilang deh nih. Hilang ya. Kemarin sempat tanya sih saya mau, makanya kan tema Romo ini kan sebenarnya tema umum, tidak ter Hmm, Iya. tidak terkait soal legioner. Maksudnya secara tema tuh sebenarnya bisa untuk semua, tapi mungkin Elsa bisa menjawab lah. Ini kita sudah share kemana aja, Elsa? Romo tanya. Aku sih udah share ke Dewan Kuria Senior, terus minta tolong ke Dewan Kuria Junior juga dari Tia sama Kayuni, terus sama ketua-ketua di paroki kita juga presidium udah aku sharein sih mau. oke. Berarti udah aman dong. Nek, kalau di DPP jangan deh nanti pada Makanya. Kamu undang siapa aja mau? Hah? Romo undang siapa aja? Apa sih Secara nggak pribadi. belum, nggak tahu. Kalau mereka pulang nanti pasti info. Wih, banyak nih pasukannya. Nggak. Karena ini teman-teman Legio dulu sih di Bandung. Ya nggak apa-apa mau sambil perkenalan, promosiin. Gitu. Mbak Rachel mana Mas Ian? Ada di suatu tempat, aku tutupi dengan background. Ngajak dong waduh. Nah, aku ngetes ya, musik ke Islam enggak ya? Iya, makanya aku juga sama tes ini juga maksudnya itu Ya, boleh. kalau ini, oh jangan. Yang mana nih? Present now itu loh. Yang ini bisa nggak? Bisa, Ya, ini bisa tidak kayak gini. terlihat Romo, tapi terlihatnya adalah bukan dalam tampilan slideshow ya. Ini Romo Nah, ini, di tempat Romo slideshow nggak sekarang? oh, sekarang saya show. Oke, Romo jangan pilihannya mungkin balik lagi mau keluar lagi. Waktu share screen tuh pilih jangan yang a window tapi your entire screen aja. Balik lagi. UX. Pilihnya yang paling atas aja mau your entire screen. Bentar, error ini. Oh iya iya iya. Oke. Wait, cek suaranya. Masuk malah. Gimana tadi caranya? Iya di present itu Romo pilihnya yang pilihan paling atas yang your entire screen itu loh. Seluruh screen itu. Yang paling atas. Yang telu yo. Iya yang paling atas. Oke, sudah. Sudah. Silahkan Romo ya langsung dijadikan slideshow yang mau ditampilkan. Nek ngene iki iso. Ini Belum masuk mau. Sebentar lagi proses Iya. semua. Oke. Masih sama. masuk nggak ini sekarang saya? Screen Romo masuk. Cuma tampilan di saya, nggak tahu yang di Elsa, itu adalah kelihatannya adalah semuanya. Maksudnya bukan slideshow intinya mau. PowerPoint-nya Gitu ya. ya. Maka tadi saya bilang Romo pilihannya mesti yang paling atas tadi. Halo, selamat malam Bu Iming. Halo Bu. Contoh ya mau bentar mau. Apa kabar Bu? Ada teman-teman nih akhirnya. Nah, aku kayaknya harus pakai dua ini. Iya, dua device dia mau kalau presentasi setahu aku sih. Ya, selamat malam Romo dan semuanya. Malam. Malam Ini Ibu. dibuka dulu aja, kita belum banyak yang gabung kok, nggak apa-apa Bu. Malam Ibu. Ya, selamat malam. Nah,
Ini bisa nggak, Elsa? Kekecilan mau, kekecilan. Ini masih yang benar ya, kecilan. Oh iya? Iya. Caranya gimana Itu ya? cantuman di komputer mau kayak di komputer. Kalau dia gabung. Wow, puji Tuhan sudah banyak yang bergabung nih. Romo, Mas Yayan. Ya, Bentar, di persentasenya gimana ini? Bentar, kita harus cari nih presentasinya. Romo pakai 2 device dong baru bisa presentasi. Bener nggak sih Mas Yayan? enggak perlu coba. Aku harusnya udah biasa begini bisa kok, tapi kok ntar. Contoh coba. Malam ini kok nggak bisa ya? Saya biasanya bisa. Aku coba lagi. Nih, punya saya udah masuk kan mau model begini? Nah, itu modenya mode apa? Caranya gimana? Iya, tadi kembali. Saya sebentar. Sekali lagi Romo buka yang share screen tadi, bukan share screen sih, present now ya. Presentasi. Present now ya, oke. Pilih yang paling atas. All screen, oke. Oke, sudah dipilih ya, oke. Romo munculin dulu, nggak apa-apa. Apapun yang muncul dari Romo akan muncul. Oke. Oke, sampai punya Romo ada presenting coba. Belum muncul soalnya. Kayak gini. Muncul. Oke, ya ini sudah. Terus Romo sekarang slideshow-nya tinggal dibikin presentasinya, diklik slideshow-nya. Oh, gitu. Coba. Sekarang Romo klik slideshow-nya mana? Iya, sudah seperti itu, Mo. Waduh, aku nggak bisa lihat orangnya nih. Berarti aku harus buka 2 ini. Untuk Romo, iya. Karena Romo, di layar Romo adalah layar presentasi. Ya, oke, Mo. Saya serahkan waktu dan tempatnya untuk masalah share screen. Saya bantu dari sini. Bentar. Elsa, mana tuh? Selamat malam Ibu Gisela Sriati. Semoga saya tidak salah Ibu atau Mbak. Kakak-kakak ya. Atau kakak. Mohon maaf ya karena saya belum kenal sama Ibu sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau salah menyebut Malam orang. Romo. Malam. Bisa selamat malam teman-teman. Yang sudah hadir minta tolong ya mengisi, lihat di inbox-nya nama dan nama presidiumnya ya. Minta tolong ditulis. Selamat malam Ibu Elisa Mariani. Selamat bergabung Bu Yanti. Mohon mengisi ya Bu ya. Ya, malam semuanya. Malam Bu. Bu Yanti. Malam Bu Widya. Selamat datang, selamat bergabung. Malam. Malam Romo Tino. Romo Tinonya lagi sibuk Bu dia. Mohon mengisi absen ya Bu ya. Terima kasih. Feedback tidak ya Bu, suara saya? Aman, Mo. Karena ini volumenya nggak bisa dikecilin lagi. Romo ada headset nggak? Hah? Kalau ada headset, Romo pakai headset aja biar tidak ini satu untuk monitoring aja. Wah, udah tak kiloin lagi. Aduh, si Romo kebanyakan aksesoris HP ya, Mo.
yang kayak berkenakan. Saya kasih orang nih. Hei, sebelum ingat-ingat. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung, mohon mengisi absen ya. Nama dan nama presidium. Terima kasih. Elsa feedback enggak? Feedback tidak? Aman mau? Aman mau. Feedback tidak? Aman ya? Enggak. Aman. Pak akalin pakai Aman, colokan. Elsa, kita hari ini mengundang berapa ribu orang, Elsa? Ribuan mas. Ribuan ya. Luar biasa. Harusnya. Satu orang yang hadir ini mewakili 100 orang kayaknya. Amin, Bersama amin. pasukannya maksudnya. Ya. Berapa sih ini? Namun, Bu Mimi. Suara dong bisa nggak? Tuh ada yang dari Bandung. Wah, kakak-kakak terima kasih yang baru bergabung di Bandung, Bintang Timur Bandung. Ya silakan kalau mau dibuka. Iya. Ya, baik. Baik, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar kita dari Presidium Pintu Surga dengan judulnya sudah di flyer ya. Dan pembicara sendiri oleh Romo Tino. Dan kita juga dibantu oleh Mas Yayan sebagai admin dan ininya, kasih dokumentasi. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung dan sudah mengisi di inbox kolom chat nama dengan nama presidium. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa pembukaan. Oleh Mbak Reika, bisa dibantu untuk doa pembukaan? Oke, sambil menantikan Romo, sekali lagi Elsa ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman legioner malam hari ini. Puji Tuhan kita bisa mengawali cukup on time ya, hari ini jam 8:05. Ya, webinar kita malam ini kita membawa tema memaknai Ekaristi di era new normal. Dan ada tagline kecil sebenarnya masalah misa offline, misa online. Sebenarnya boleh nggak sih kita misa online? Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan kita juga gitu. Banyak umat yang itu nggak sah gitu ya, akhirnya menjadikan itu sebagai alasan untuk enggak lah kalau offline nggak usah misa. Ada loh, saya juga heran. Tapi ternyata itu ada dan mungkin ada di sekitar kita. Ya, jadi saya pikir hari ini webinar boleh menjadi tempat buat kita. Semoga kita semakin terbuka untuk bisa menerima bahwa inilah keadaan yang harus kita hadapi. Tetapi secara iman, secara iman kita secara pribadi tidak ada yang merasa menjadi bimbang, gitu loh. Ya, sekali lagi Romo akan membantu kita untuk bisa menerima itu semua. Tapi sekali lagi, mari kita buka hati kita agar kita mampu menerima pengajaran Romo hari ini dengan baik. Romo sudah siap ya, waktu dan tempat, monggo, dipersilahkan Romo. Baik, saya akan presentasikan. Kelihatan dan kedengaran suara saya? Ya. Dengar Ya, mau? jelas Mo. Baik. Dengar, Mo. Webinar pada malam hari ini kita mengambil tema
yang dekat dengan kita, tetapi kadang kita bingung untuk menjawabnya, yaitu berbicara mengenai misa online dan misa tatap muka atau yang kita kenal dengan offline. Dengan mengambil tema memaknai Ekaristi di era new normal, lebih baik misa online atau offline. Sebuah pertanyaan yang senantiasa menggelitik bagi kita orang Katolik di tengah pandemi COVID-19. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak mampu untuk memaknai Ekaristi yang mestinya adalah puncak hidup religius kita, puncak hidup sebagai orang Katolik. Mari kita mengenal apa itu Ekaristi. Ekaristi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, Eucharistia, yang berarti puji syukur. Eucharistia merupakan terjemahan yang mewakili kata dari bahasa Yunani, brikat, yang berarti dalam perjamuan orang Yahudi, merupakan doa syukur sekaligus permohonan atas karya penyelamatan Allah bagi kita umatnya. Ini asal usul kata Ekaristi. Tetapi juga di dalam perjalanan hidup kita, akhirnya kita juga mengenal istilah lain, misa. Ya, istilah perayaan Ekaristi lebih menekankan pada makna Ekaristi sebagai pujian syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Namun sejak abad ke-5, Ekaristi disebut misa, berasal dari rumusan akhir dari misa, yaitu ite missa est. Ini dalam rumusan bahasa Latin. Sebenarnya ada suatu hal lain yang ingin ditekankan. Istilah misa itu mau menekankan perutusan dalam pengungkapan iman dan wujud iman dalam hidup sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau di tengah jalan ada yang mengganjal, mau bertanya, silahkan raise hand, angkat tangan, nanti dari koordinator akan membantu untuk mengingatkan saya juga. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dokumen gereja berbicara apa sih? Ya, dari Lumen Gentium artikel 11. Ekaristi merupakan sakramen puncak kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Dalam Ekaristi, seluruh misteri dalam kehidupan bersama dengan Allah dan manusia yang mengalami kepenuhan dalam Kristus dirayakan dan dihadirkan bagi umat beriman. Itulah sebabnya Ekaristi dipandang sebagai puncak atau sumber seluruh kehidupan umat Kristiani. Jadi letaknya dari hidup rohani orang-orang Katolik, orang beriman, murid-murid Kristus ini, Ekaristi ini merupakan puncak atau roh sebagai orang Katolik, di mana kita mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, mengenangkan karya cinta kasih Allah kepada kita umatnya, dan Ekaristi juga mestinya menjadi roh bagi kita orang-orang legioner. Ya, maka sangat lucu ketika mengaku diri sebagai anggota legioner, tetapi kalau ditanya sudah misa online, males lah, nggak ada data, atau nanti aja putaran ulangnya saja, gitu ya. Padahal Ekaristi itu merupakan puncak. Kita mestinya selalu mengarahkan disposisi batin dan hati yang baik, bahwa Ekaristi itu menjadi sumber inspirasi bagi kita di dalam karya dan tugas kita sehari-hari. Nah, ada beberapa pengertian Ekaristi di dalam kitab suci, bahwa perayaan Ekaristi dalam Jumat Perdana sudah terjadi, dan mereka menjadikan perayaan Ekaristi itu pusat
dan puncak kehidupan orang beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat ya, momen bahwa para rasul saat itu para rasul itu dikejar-kejar, bersembunyi, bahkan tidak berani tampil di depan umum, tetapi mereka berkumpul dan berdoa untuk mengenangkan peristiwa bersama dengan Yesus pada waktu itu. Lalu di ayat 44, di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti dan berdoa tidak selamanya selalu di bait Allah. Mereka melakukan itu di dalam rumah mereka masing-masing. Ya, jadi tempat ternyata bagi jemaat perdana tidak menjadi halangan atau tidak menjadi alasan untuk kita malas menghadirkan atau menghidupi semangat ekaristi itu. Pada bagian poin kedua, perayaan Ekaris juga disebut sebagai persatuan kebersamaan dengan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 5-6. Di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mungkin bagi kita sekarang, kalau kita mengikuti misa online, itu kita hanya dalam kerinduan. Sebenarnya kita bersikap solider dengan mereka yang tidak di kota, yang di kampung, yang di pelosok, yang hanya tinggal di stasi, ya, yang tinggal di stasi atau di tempat-tempat lain, yang misalnya mungkin hanya di awal bulan atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Apakah mereka hanya melakukan pertemuan bersama saat sebulan romonya datang? Tidak. Mereka melakukan ibadat yang kita kenal dengan ibadat sabda. Dan pada saat komuni mereka hanya komuni kerinduan, mendoakan bahwa mereka berada di dalam persatuan kebersamaan dengan Yesus Kristus, meskipun hanya dijawab di dalam kerinduan. Tetapi secara spiritual mereka tetap menjadi satu kesatuan. Perayaan Ekaristi juga sebagai persatuan kebersamaan dengan seluruh gereja. Jadi Ekaristi itu bukan perbuatan satu orang, tetapi ini perbuatan semua yang tentunya dipimpin oleh seorang imam yang tertabis. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 10 bab 10 ayat 16 sampai dengan 17. Di sana jelas dikatakan bahwa bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di dalam kerinduan spiritual, kita itu dipecah, dibagi, diutus dengan harapan kita itu berbuah. Jadi, mau online, mau offline, mestinya sama-sama diutus, dipecahkan,
diutus ke tempat di mana kita berkarya, harapannya kita berbuah sehingga mengantarkan banyak orang untuk semakin memuliakan Tuhan. Perayaan Ekaristi juga sebagai penebusan dan pengampunan dosa. Seringkali kita berkomentar, kenapa nggak ikut Ekaristi? Saya nggak pantas, saya masih berdosa. Ada juga yang mengatakan, saya kemarin mencuri, belum sempat mengembalikan. Atau kemarin saya baru berkelahi dengan pasangan hidup saya, dengan suami saya, dengan istri saya. Padahal perayaan Ekaristi itu sebagai penebusan dan pengampunan dosa. Maka harapannya setelah dalam perayaan Ekaristi, kita memiliki disposisi hati yang baik dan berdamai dengan mereka yang kita benci, mereka yang kita ajak konflik. Ini Ekaristi dalam kitab suci. Lalu apa sih Ekaristi itu sebenarnya? Ekaristi itu adalah upacara-upacara liturgi yang bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan gereja sebagai sakramen kesatuan, yakni umat kudus yang berhimpun dan diatur di bawah para uskup. Maka upacara-upacara itu menyangkut seluruh tubuh gereja dan menampakkan serta mempengaruhinya, sedangkan masing-masing anggotanya disentuhnya secara berlain-lain menurut keanekaan tingkatan, tugas, dan keikutsertaan aktual mereka. Jadi harapannya setelah mengikuti Ekaristi, ketika kita memandang Kristus yang hadir secara nyata dalam liturgi Ekaristi itu, ketika dipecah, dibagikan, kita menerima, ya kita berbuah sesuai dengan tingkatan dan tugas serta keikutsertaan kita di dalam gereja yang hidup. Ini sebagaimana dikatakan di dalam Sacrosanctum Concilium artikel 26. Nah, sekarang kita berbicara dengan konteks kita. Sahkah perayaan Ekaristi secara online? Sebagaimana tadi sudah dikatakan, perayaan Ekaristi yang diikuti secara online adalah sah. Kegiatan ini bukan sekedar menonton TV, menonton Ekaristi, atau menonton presentasi. Tetapi ini adalah kegiatan di mana kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Orang ini bukan sekedar menonton, tetapi berpartisipasi secara spiritual. Nah, secara online ini kita sebenarnya memasuki dimensi di mana ini justru melekat pada makna Ekaristi yang terdahulu, yang dihidupi oleh orang-orang itu loh, oleh orang-orang yang hidup dalam gereja perdana. Sejak Yesus mengatakan, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Lalu berkata, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nanti bisa dicek ya, bisa dicek di kitab suci. Ada di 1 Korintus 11, 23 sampai dengan 26, Lukas 22, ayat 15 sampai dengan 20. Nah, situasi sekarang yang khusus ini justru membuka kesadaran kita bahwa komunio atau komuni spiritual itu justru akar dari seluruh hidup gereja. Ketika jemaat awal mengalami situasi khusus, yaitu dikejar-kejar, ingatan mereka akan kata-kata dan pesan Yesus pada perjamuan akhir itulah yang menjadi dasar ikatan batin bagi mereka. Mereka tidak bisa loh merayakan Ekaristi sebagaimana yang kita alami saat ini. Mereka dikejar-kejar, bahkan mereka belum sempat menyiapkan roti dan anggurnya. Mereka selalu berpindah-pindah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kegiatan sebagaimana yang sudah diajarkan, berkumpul bersama, berdoa, dan mengenangkan kata-kata institusi
Ya, yang kata-kata institusi itu yang mana sih? Yang dalam DSA itu atau doa syukur agung yang biasanya seorang imam, seorang uskup yang mengatakan, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Atau yang kedua, inilah darahku, ambillah dan minumlah. Kata-kata institusi ini mereka kenangkan karena mereka tidak bisa melakukan perjamuan sebagaimana biasanya karena dikejar-kejar. Maka catatan bagi kita semua, hendaknya perayaan Ekaristi secara online, live streaming, itu dilakukan, bukan menonton siaran ulang. Karena siaran ulang itu bukan perayaan Ekaristi, tetapi menonton perayaan Ekaristi. Ya, seringkali kan, oh udah misa, belum, nanti bisa lihat putaran ulang. Nah, putaran ulang itu namanya bukan Ekaristi. Kenapa? Tadi lihat, pengertian Ekaristi di awal tadi dikatakan apa? Persekutuan, persatuan, kebersamaan dengan seluruh gereja Katolik yang ada di dunia. Jadi nggak ada siaran ulang. Kalau ditanya siaran ulang itu sah atau tidak? Tidak. Ya, mengapa demikian? Karena itu bukan perayaan Ekaristi. Pengandaiannya seperti ini, ketika kita perayaan hari raya besar seperti biasa, kita mengalami kalau gereja Santa Audilia ada yang di lantai 3 di Gedung Damian. Itulah misa online yang dikehendaki. Ada kebersamaan, waktu, ruang, spiritualitas, ya, meskipun secara badani itu kita tidak bersatu di dalam satu tempat, tetapi minimal di dalam ruang waktu secara spiritual kita bersatu. Jadi kalau ada yang nanya, perayaan online, Ekaristi online itu sah tidak? Sah. Syaratnya satu, secara live streaming dan bukan putaran ulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Teman-teman dipersilakan jika ingin bertanya. Mau bertanya, Romo? Ya silakan Bu Widya. Kalau misalnya saat live streaming sinyalnya tidak bagus, sinyal itu tidak bagus, itu bagaimana ya? Putus terputus. Kemudian jadi kita nggak bisa ngikutin Ekaristi secara live streaming. Sama di daerah-daerah yang sinyalnya naik turun. Jadi kita kalau ikut siaran ulang ya YouTube itu berarti nggak sah dong Ekaristinya. Baik, saya akan menjawab mengenai perayaan Ekaristi secara online. Sebenarnya begitu banyak Ekaristi secara online itu ada. Kalau berkaitan dengan sinyal, mungkin tempat kita tidak bagus, ya kita ikut saja yang di TPRI atau yang disediakan dari Keuskupan Agung Jakarta yang biasanya di jam 11 yang tidak memerlukan dalam artian sinyal kuota internet itu, tetapi menggunakan antena TV. Meskipun kalau yang di TPRI itu berbeda-beda keuskupan, yang penting dilakukan secara live streaming dan bukan putaran ulang. Kalau memang kendala sinyal tadi ya, Ibu Widya ya tadi ya. Jadi kita bisa, tidak mesti harus pada paroki di mana kita tinggal, kalau hanya karena kendala sinyal ya. Tetapi kalau sinyalnya nggak masalah, mestinya tetap dijalankan. Tetapi kalau kendala sinyal, maka carilah yang yakin gitu. Kalau yang yakin ya yang jam 11 ya kalau tidak salah yang TPRI. Lalu bagaimana kalau di Keuskupan KAJ, Keuskupan Agung Jakarta kan ada misa hibrid. Nah, misa hibridnya jangan ikut yang offline. Mungkin ada yang kedua, yang online ya. Jadi pas yang online itu diambil, cari misa live streaming yang sinyalnya bagus. Seperti itu. Memang harapannya kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online di mana paroki kita tinggal. Tetapi jika karena kendala sinyal atau karena
live streaming yang kurang bagus karena kendala teknis, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak misa gitu. Tetapi memang kendala teknis seringkali membuat kita, disposisi batin kita bukannya ikut misa malah menjadi emosi. Itu ya. Mungkin menjawab ya Ibu Widya. Iya, terima kasih Romo. Romo, Silakan Pak Mas Andre. numpang nanya, maksudnya saya melanjutkan pertanyaan Bu Widya gitu ya. Situasinya dijawab dengan oleh Romo bahwa bisa memilih misa mana yang memungkinkan bicara tadi soal sinyal. Tetapi kalau masalahnya adalah di kita gitu ya, di kita dalam arti adalah memang media kita, HP kita, kan kita bicara umat itu banyak gitu ya, dari Sabang sampai Merauke kita bicara sinyal tuh mungkin di kitanya, mungkin HP kita, sinyal kita yang memang tidak bisa untuk kemana-mana istilahnya atau susah gitu tadi. Lalu Romo bicara TVRI, kebetulan jamnya lagi nggak bisa misalkan gitu ya, Mo. Apa yang harus disposisi yang paling tepat? Apakah kita tetap ikuti yang online tadi dengan sinyal yang terputus-putus? Ya sudah, pokoknya dengan iman, pokoknya saya merasa saya sedang ikut walaupun sinyalnya mungkin tidak bagus, atau bagaimana sebaiknya disposisinya, Mo? Itu aja sih, Mo, biar tuntas saja. Terima kasih, Mo. Suara saya masih bisa dengar ya? Ya, jelas, Mo. Baik. Baik. Mengenai hal ini, mungkin kita lupa satu. Kita ada ibadat komuni. Dan kita yang sudah menerima sakramen inisiasi lengkap, tahu ya inisiasi lengkap ya? Tahu. Sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan. Iya. Jika kita tidak memungkinkan untuk melakukan ekaristi secara online, kita bisa melakukan ibadat komuni dengan bacaan-bacaan yang sama. Itu bisa dilakukan. Tentu dipimpin oleh orang yang cakap. Yang cakap itu siapa? Dari Keuskupan Agung Jakarta memberikan keputusan pastoral mereka yang sakramen inisiasi lengkap. Tetapi itu jangan dijadikan alasan untuk tidak misa online. Ketika situasi memang tidak memungkinkan, maka bisa dimungkinkan dengan ibadat. Ibadat komuni namanya. Saya rasa ada teksnya, banyak ya. Di Puji Syukur itu ada teks ibadat itu. Dibuka seperti biasa, ritus pembuka, ada ritus tobat, ritus pembuka, tobat, terus doa pembuka, ada liturgi sabda. Setelah liturgi sabda, langsung Bapa kami, anak domba Allah, lalu komuni yang sudah diambil itu dibagikan seperti biasa dan ditutup dengan doa. Jadi jika memang tidak ada sinyal, lakukan ibadat komuni secara penuh, gitu ya. Makanya ada catatannya, mereka yang menjadi PPK, pelayan komuni kudus, adalah mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan sudah menerima sakramen inisiasi lengkap. Atau seperti halnya yang terjadi di salah satu lingkungan yang di pelosok, mereka dengan mengambil jarak, cari tetangga yang ada TV-nya. Meskipun tetap menjaga protokol, ya paling 5 atau 10 tidak di dalam rumah, tetapi di halaman rumah. Ada begitu banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar keputusan yang sudah dibuat oleh Keuskupan Agung Jakarta. Seperti itu, Mas Yayan. Siap, Mo. Sangat menjawab. Terima kasih, Mo. Iya. Tahu ya yang disebut ibadat komuni ya? Iya, Mo. Iya, Mo. Iya, Mo. Kayak ibadat itu loh, ada ritus pembuka, liturgi sabda, langsung komuni, setelah itu ada ritus penutup dan pengutusan biasa. Itu maksudnya ibadat komuni lengkap. Itu jika tidak bisa online. Begitu. Tentu kembali kepada paroki masing-masing ya. Sekali lagi, setiap kebijakan itu kita harus ingat di paroki mana kita tinggal dan kita harus mengikuti. Dan di keuskupan mana kita berada, seperti itu. Ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Mau Baik, nanya. silakan Erso.
Iya, misalnya nih ya, kita kan nggak tahu ya kita posisi lagi di luar atau di mana. Terus tiba-tiba kan kita belum bisa mengikuti misa virtual atau online, kan kata Romo harus mengikuti live streaming. Dan itu kalau misalnya kita ngikut dari keuskupan itu tetap sah atau bagaimana, Mo? Maksudnya mengikuti keuskupan? Enggak, misalkan posisi misalkan lagi di mana, misalkan lagi di Bandung, nah ikut misalnya live streaming dari keuskupan Bandung tetap sah kan ya, Mo ya, meskipun ini live streaming, bisa online. Nah, baik. Saya mengatakan yang penting live streaming. Artinya pada saat misa itu berlangsung. Kalau putaran ulang itu kita sama aja mimpi dalam Ekaristi, karena itu bukan saat itu. Karena ingat makna Ekaristi tadi itu apa? Menghadirkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Menghadirkan karya penyelamatan Kristus. Jadi kalau putaran ulang itu bukan menghadirkan, nonton. Ya, itu bedanya. Kenapa harus live streaming? Dimanapun nggak masalah kalau karena keterbatasan sinyal. Tetapi jika mungkin sinyalnya bagus, ya ikut di paroki di mana kita berada. Itu jika mungkin. Kalau tidak ya ada opsi kedua kan, gitu. Ya. Baik, Mo, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Jangan malu-malu mumpung ada Romonya nih. Teman-teman, Halo, silakan. halo, Elsa, Romo, aku mau tanya. Silakan Ibu Suryati ya. Itu Romo, saya kan lihat kalau di gambar itu kan misa online diduduk di bawah. Kalau kita mau pakai bangku kayak di gereja gitu, bisa nggak? Boleh nggak gitu, Romo? Baik, nanti akan saya jelaskan tahapan-tahapan untuk misa online. Nanti ya Ibu ya, sembari slide berikutnya nanti akan saya jelaskan. Oh ya udah, kasih ya. Yuk, mari. Ada yang lain? Teman-teman yang lain dipersilakan. Romo, boleh saya bertanya, Romo? Iya, silakan Ibu Alosia. Iya, iya. Kan gini, Mo, kita misalnya di Tangerang gitu, Mo, bisa jam 7, tapi nggak keburu. Terus kita ikut misa yang dari Surabaya, tapi live streaming juga. Boleh nggak, Mo? Di jam berikutnya gitu. Jadi begini, keputusan Keuskupan Agung Jakarta yang pertama adalah misa online di mana kita tinggal, paroki mana kita tinggal ya. Itu opsi pertama. Tetapi jika tidak dimungkinkan, maka silakan gabung ke TVRI. Ya. Dan ketika yang kedua tidak memungkinkan, silakan ke paroki atau keuskupan di mana saat itu yang online, gitu ya. Tidak masalah, tidak ada larangan, ya. Tetapi memang diharapkan ke paroki setempat karena apa? Karena kadang ada pengumuman, ada pengajaran-pengajaran yang lebih aktual pada paroki kita, gitu loh, di mana kita berada. Kenapa diserukan kalau bisa online di paroki di mana kita tinggal? Sebenarnya tujuannya ke situ. Tetapi setahu saya tidak pernah dilarang. Yang dilarang adalah menonton putaran ulang Ekaristi. Tetapi secara live streaming, keuskupannya manapun, itu tidak dilarang. Hanya dianjurkan kalau bisa mengikuti online di paroki di mana kita tinggal untuk menekankan unsur kesatuan tadi itu loh. Kesatuan sebagai paroki. Begitu, Ibu Alosia. Ya, atur nuwun, Romo. Jadi bukan dicari alas-alasan ya Bu ya, alasan. Enggak, misalnya kan nggak keburu ya, gitu. Saya bosan sama Romo ini, khotbahnya jelek, saya mau cari yang bagus. Nah itu nanti saya akan jelaskan ya. Enggak seperti itu. Tapi kalau karena situasi, karena tidak memungkinkan dilakukan misa online di paroki kita, itu tidak masalah. Ya, yang penting adalah niat ketulusan kita. Begitu? Ya. Terima kasih, Mo. Ya, sama-sama Ibu Alosia. Romo? Iya? Slide-nya masih banyak nggak?
1, 2, 3, 4. Tinggal 4. Masih boleh tanya di sekarang ya, Mo ya? Masih berhubungan soalnya maksudnya. Saya nanya slide-nya masih banyak, takutnya nanti kemalaman. Tapi tadi saya bilang Oke, Romo, silakan, kita yuk. nggak batasi waktu. Romo, temanya masih dengan yang tadi. Situasinya saya mau katakan begini. Intinya adalah kan waktu yang sama gitu ya. Situasinya kadang-kadang umat itu, saya anggap bilang lah saya lah gitu ya. Saya, oh hari Minggu, pagi masih males, siang ya udah nanti deh, nanti yang sore aja. Pas sore mungkin siangnya lagi jalan keluar gitu ya. Pas mau pulang kok ternyata, waduh, mepet nih masih di jalan. Tapi jam misa kita tinggal, oh udah harus mulai nih, tapi masih di jalan. Romo, boleh nggak kita misa karena kita harus pada jam yang sama, kita ikut pada jam yang sama, di jalan itu, artinya entah itu di mobil, entah itu di bis atau dimanapun, kita ikut secara live streaming ini. Nah, ini pertanyaan agak menggelitik, tetapi kemungkinan bisa saja terjadi pada kita, maksudnya Mo. Boleh nggak sih Mo sambil begitu? Terima kasih Mo jawabannya. Baik. Ini nanti berkaitan dengan slide berikutnya. Saya akan jelaskan. Oke. Ditahan Oke, dulu, Mo. saya nanti. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja ya, karena udah nggak sabar yang ke sini. Lanjut, Mo. Oke. Baik. Cara memaknai misa online yang benar. Nah, yang pertama itu menyiapkan kuota internet. Ya. Kadang kita lupa. Sudah tahu mau misa, internetnya kehabisan kuota karena dipakai untuk main Mobile Legends, asik update TikTok, update Stories Instagram, terus segala macamnya. Akhirnya kita lupa. Kita perlu yang namanya disposisi hati yang baik itu menyiapkan kuota internet untuk perayaan Ekaristi. Ya, kan kalau udah batas akhir biasanya lemot itu internet. Yang kedua, menyiapkan tempat yang pantas. Ini menjawab tadi, bagaimana kalau sedang dalam perjalanan? Sama halnya, bagaimana kalau saya macet untuk misa tatap muka? Kan itu sama. Bagaimana saya terlambat? Itu sama. Ya kalau terlambat ya sudah terlambat, tapi sampai di rumah karena kita menyiapkan tempat yang pantas. Meskipun kita kenal ada tipe-tipe yang karena malas, akhirnya udahlah nanti ikut misa putaran ulangnya aja sore-sorean pas bangun. Atau misalnya mau cari misa yang singkat supaya bisa nonton tinju. Ini kan disposisi hati yang tidak tepat sebenarnya. Atau hal yang lainnya lagi ialah sambil tiduran, sambil kerja, sambil telepon, atau sambil makan. Karena atau nggak ada yang melihat, gitu ya. Ingat, menyiapkan tempat yang pantas. Berarti kita menyiapkan disposisi batin yang baik. Berpakaian yang pantas. Ini juga penting. Bayangkan kalau kalian sedang di perjalanan baru dari pantai, celana pendek, kaos yang mungkin masih kotor. Padahal ini perayaan Ekaristi loh, kesatuan. Meskipun hanya secara spiritual. Itu sekali lagi tidak dianjurkan. Kalau secara strict mengatakan itu tidak pantas. Karena jelas dikatakan menyiapkan tempat yang pantas, berpakaian yang pantas. Poin yang keempat, jika memungkinkan, siapkan meja altar kecil, taplak, meja berwarna putih, lilin, dan salib. Menyiapkan disposisi batin yang baik itu gimana? Ya kita fokus, kusuk, sepenuh hati, tidak sambil mainan Mobile Legends, tidak sambil mainan HP, membalas chat. Biasanya yang tanpa sadar seperti ini loh. Posting ya, selfie, maaf ya, jangan diganggu lagi misa online. Ini namanya tidak fokus. Ya, masih posting gitu ya. Padahal misa online. Misa tuh fokus. Sebagaimana yang ada di gereja. Kalau nggak ada kursi ya duduk di bawah. Kalau ada kursi ya duduk di kursi. Ikutin tata geraknya. Kalau tidak ada tempat berlutut berarti kita berdiri. Gitu ya. Kalau ada tempat berlutut atau ada bantal yang kita siapkan, ya ikut berlutut.
ikuti gerakan yang ada di dalam live streaming, sehingga kita tidak merasa terpisah dari perayaan itu, tetapi kita ambil bagian, partisipasi aktif, meskipun tidak ada orang yang melihat. Tetapi percayalah, Tuhan melihat mereka yang berdoa dengan disposisi hati yang sepenuh hati. Lalu silakan membuat tanda salib di awal dan di akhir misa sebagaimana mestinya. Ikutilah tata gerak Ekaristi. Pada saat komuni kudus, silahkan doakan komuni batin yang sudah dibagikan itu dengan sepenuh hati, bukan hanya asal ucap. Itu harapannya. Jadi hal ini kadang kita abai. Bahkan kadang masih ada yang pakai selimut, ada yang masih pakai pakaian tidur, ada yang belum sempat cuci muka, langsung duduk aja di depan laptop, langsung duduk di depan TV. Duduknya pun nggak tepat ya, duduknya sambil bersandaran, ada yang sambil tiduran. Itu tidak dikehendaki. Yang dikehendaki, yang diajarkan adalah posisi yang tepat dan benar. Ya, kan kadang sambil makan bakso atau sambil makan ayam, itu bukan bisa. Mau yang pasti sih ngantuk-ngantuk. Ya, begitu ya. Jadi bukan seperti itu. Ekaristi itu kalau kita berpartisipasi aktif, ya berarti mestinya begitu. Sebagaimana kita pergi ke gereja, bagaimana kalau yang di jalan? Ya kalau udah terlambat ya sudah, akui bahwa kita tidak bisa ikut misa. Gitu loh. Karena kita tidak bisa mengambil disposisi batin yang baik dan sikap yang pantas. Jangan sampai lagi mendengarkan sabda Tuhan, karena ada yang balap, kurang ajar, gitu ya. Wah, nggak sopan ini sopir, padahal lagi misa. Yakin bisa menjaga itu. Ya. Ini mengenai disposisi hati. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tetapi harapannya jangan dilakukan. Ketika di mobil gitu kan, kadang tanpa sadar kita akan mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas diucapkan dalam perayaan Ekaristi. Ingat, kita berpartisipasi aktif, meskipun itu secara live streaming. Ada pertanyaan atau sudah terjawab? Monggo. Teman-teman silakan ingin bertanya. Mau tanya Romo? Ya silakan Bu Widya. Beberapa waktu lalu kan saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya kan minta diantar komuni oleh prodiakon. Nah, karena saya seruangan tuh nggak sendiri, jadi saya kan harus ikut misa live streaming kan sebelum menerima komuni dari prodiakon. Nah, saya itu nggak boleh pakai lilin kan, kalau di rumah sakit itu kan ada oksigen kan, bahaya kan, jadi saya cuma pegang handphone sama earphone gitu. Nah itu tuh sah nggak ya Romo? Baik Ibu, ini lain. Itu sebenarnya prodiakon yang mengantar itu termasuk dalam viatikum, bukan misa hibrid, ya. Itu lain. Itu adalah pelayanan khusus. Itu tidak masalah, ya. Sebenarnya kalau ketika Ibu sakit itu cukup dengan doa yang rumusan-rumusan viatikum itu untuk orang sakit. Itu nggak perlu ikut ekaristi yang penuh. Kalau tidak dimungkinkan ikut yang cukup dengan ritus pembuka, ibadat tobat singkat, terus bacaan singkat, lalu doa Bapa Kami, kudus, anak domba Allah, lalu terima komuni. Seperti itu masuk dalam pelayanan viatikum. Beda dengan misa hibrid ya Bu ya. Misa hibrid itu adalah kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan mampu untuk melakukan itu, bukan dalam keadaan sakit. Kalau sakit itu pelayanan viatikum atau pelayanan komuni untuk orang sakit, itu berbeda ya Ibu ya. Jadi jangan merasa bersalah tidak sah ya, itu sah ya. Oke? Iya, kasih Romo. Iya. Tadi Mas Yayan mau bertanya ya, silakan itu Mas Yayan. Tadi kan di-skip dulu ya. Oh, bukan bertanya sih sebenarnya, cuma mau bahwa Romo sudah menjawab dengan sangat jelas bahwa tadi ujung-ujungnya adalah kita sendiri harus mempersiapkan diri tempat yang pantas. Berarti kalau kita sendiri merasa
sebenarnya tempat itu nggak pantas ya, kita sebenarnya tahu kok itu kita nggak bisa lah untuk misa. Jadi sekali lagi di hati kita sendiri harus merasa bahwa kita mempersiapkan diri kita. Mungkin pertanyaan berikutnya, atau bukan pertanyaan berikutnya, atau saya ingin mencoba menyimpulkan gini, Mo. Kalau bagi para mereka yang sedang dalam perjalanan, ya karena memang sesuatu hal di hari Minggu, memang jamnya kok ya pas jam misa, maka menjadi sesuatu yang dibolehkan untuk tidak misa di hari itu dong ya, Mo. Maksudnya ini karena memang perjalanan yang dia tidak bisa memang menyempatkan waktu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diambil atau mungkin bisa saja terjadi. Hanya ingin menyimpulkan akhirnya gimana, Mo? Itu aja sih. Baik, setahu saya misa online itu tidak hanya hari Minggu, hari Sabtu pun ada yang menyediakan. Jadi ya maksud saya ada begitu banyak misa online. Jadi bisa, kalau nggak bisa kita jadi alasan, kan sama dengan waktu sebelum offline, sebelum ada online. Kan setiap paroki ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Masa sih dari semua sebanyak itu tidak ada yang bisa diikuti, kan gitu ya. Jadi alasan tidak bisa itu kurang bisa dimaklumi, kecuali yang sakit, kecuali yang karena memang tidak dimungkinkan, ya nggak usah, nggak apa-apa, cukuplah kalian berdoa gitu loh. Betul, jangan memaksakan jangan mengurangi nilai Ekaristi itu sendiri. Betul, Mo. Maksud saya adalah bahwa ketika bisa saja, entah orang kan bisa saja mungkin lagi ada perjalanan yang menghabiskan waktunya memang di Sabtu Minggu, bisa saja kan, Mo, itu yang terjadi. Artinya kan dia harus sadar bahwa memang, saya memang akhirnya tidak memungkinkan untuk mengikuti misa, maksudnya, Mo. Iya, posisinya benar. Seperti itu. Iya. Jangan memaksakan, akhirnya malah justru memprofankan atau menghilangkan kesakralan dari perayaan Ekaristi, gitu loh. Ya, oke, Mo. Terima kasih, Mo. Baik, saya lanjutkan. Mo boleh nanya satu lagi tuh, Bu Yanti tadi mau nanya, Mo. Oke, Bu Yanti sudah kejawab? Ya, Mo. Sudah? Apa itu yang kata misa kita selain duduk di bawah itu di bangku, gimana? Boleh nggak gitu? Baik, mau di bawah, mau di bangku, ya boleh saja. Maksudnya mengikuti tata perayaan Ekaristi, ya pada saat berdiri, ya berdiri. Saat duduk, ya duduk gitu. Supaya kita benar-benar bukan merasa sesuatu yang terpisahkan, tetapi kita menjadi satu kesatuan gitu. Begitu ya, boleh ya? Iya, makasih, Mo. Iya. Ya, makasih, Mo. Ya. Sekarang, Ekaristi tatap muka di era new normal. Bagaimana kita memaknai? Yang pertama, hendaknya kita yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti misa secara tatap muka atau offline selalu sadar kondisi badan kita, mengikuti prokes yang disediakan. Ini contoh orang yang pergi ke gereja, menyiapkan tadi itu disposisi hati yang baik. Jangan karena kita hanya sekedar ingin memuaskan nafsu kita yang ingin ketemu, ingin pergi ke gereja secara langsung, tetapi membahayakan orang lain. Ini berarti tidak mengerti arti Ekaristi. Padahal Ekaristi itu adalah untuk keselamatan. Ya, mengenangkan kembali keselamatan itu, dan juga pada saat itu dihadirkan keselamatan itu sendiri dan diutus untuk mewartakan. Bagaimana kita mewartakan kalau kita nggak sadar diri? Yang kedua, jika kita berhalangan hadir atau masih ragu-ragu untuk hadir, lebih baik kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menghadiri perayaan tersebut secara langsung, daripada kita daftar lalu kosong, tidak pergi. Sayang gitu loh, banyak orang yang merindukan untuk misa secara tatap muka. Jangan karena kita egois, jangan karena kita merasa hanya ingin update status sudah dapat barcode misa, ya. Akhirnya apa? Kuota di gereja itu yang seharusnya penuh menjadi kosong. Karena apa? Kita egois gitu loh. Kita nggak boleh egois, hanya sekedar mendaftar hanya untuk update status. Kita harus konsekuen, kita harus berkomitmen bahwa kita sudah mendaftar, kita sehat,
ya kita datang, kecuali tiba-tiba kita positif COVID-19, atau tiba-tiba kita pingsan, atau tiba-tiba saudara-saudari atau anggota keluarga kita meninggal, itu lain cerita. Tetapi kalau tidak ada halangan yang lain, hanya karena telat bangun, ya malas, atau hanya karena pengen update status sudah mendapatkan barcode, nah ini yang nggak tepat, ini yang nggak benar, harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, ada kewajiban mendaftar diri, mengisi Google Assessment. Kebanyakan kita cuek, ya. Ini khusus Keuskupan Agung Jakarta mengisi Google Assessment ini, ya. Kita harus mengisi. Dan jika kita menjadi PPK offline, pelayan Komuni Kudus, maka hendaknya mendaftarkan anggota keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi secara online atau yang kita kenal dengan misa hibrid. Ya, jangan kita juga egois. Alah, kemarin suruh daftar nggak mau, gitu ya. Cobalah daftarkan, mungkin dia nggak tahu. Daftarkan nama saudaramu, keluargamu, ibumu yang tidak bisa pergi ke gereja karena keterbatasan umur, karena persoalan kesehatan. Kita yang boleh pergi ke gereja, bawakan itu. Jadilah roti yang dipecah, yang berani bersaksi menjadi pelayan Komuni Kudus bagi anggota keluargamu sendiri. Karena gereja yang hidup itu selnya yang utama itu dari gereja, dari keluarga, bukan dari megahnya suatu gedung gereja, tetapi ketika anggota-anggotanya berperan sebagaimana mestinya. Lalu, bagaimana Ekaristi dimaknai di tengah pandemi COVID-19? Setelah saya menjabarkan semuanya itu, akhirnya ada 3 hal. Yang pertama, penderitaan Yesus yang dihina, disiksa, dan disalibkan dengan cara keji, paralel dengan situasi zaman sekarang, ketika orang dibuat panik, bahkan menderita oleh virus corona. Tetapi jangan menjadikan kita akhirnya lupa dengan Tuhan. Tetap jadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Karena di dalam iman ada keselamatan. Di dalam iman ada kesembuhan. Di dalam iman ada sukacita. Yang kedua, sengsara dan kematian Yesus yang kemudian disertai dengan kebangkitannya menghadirkan tatanan iman yang baru bagi jemaat. Mungkin yang selama ini fokus gereja itu di gedung paroki, sekarang itu justru gereja yang hidup itu berkembang. Tidak hanya di gereja paroki, tetapi di tempat-tempat keluarga orang Katolik tinggal. Gereja benar-benar menjadi hidup, gereja benar-benar berperan, gereja benar-benar menjadi daya ubah. Lalu yang ketiga, di tengah pandemi COVID ini, di tengah pandemi Corona, semangat kemartiran juga dituntut dan dapat diwujudkan dengan mendoakan dan memberikan dukungan kepada pekerja medis dan para medis yang berjibaku melawan virus ini. Jadi martir itu tidak hanya sekedar, woi saya mau jadi Katolik, bunuh saja biar jadi martir. Bukan itu namanya martir konyol. Martir berarti kita berani mati, memberikan waktu untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Tidak mesti kita harus bawa bom jedar, meledakin di sana. Itu namanya martir konyol. Bukan. Kita mesti menjadi martir di dalam doa. Membunuh waktu yang biasa kita pakai untuk main Mobile Legends, yang biasa kita pakai hanya untuk sekedar update status, yang hanya kita pakai untuk update TikTok, yang kita sia-siakan. Mending kita korbankan itu untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berjuang melawan pandemi COVID dan yang berjuang untuk hidup karena terinfeksi pandemi COVID ini. Ada kata-kata orang bijak yang sangat menarik, ya. Jika kita tidak bisa terbang, maka larilah. Dan ketika kita tidak bisa berlari, maka jalanlah. Ketika kita tidak bisa berjalan, maka merangkak. Apapun yang kamu lakukan,
Yang penting tetap bergerak, percaya dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu begitu indah pada waktunya. Apa yang mau saya katakan? Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Jangan jadikan kelemahan, kekurangan yang kita miliki ini untuk alasan menghukum atau menghakimi Tuhan, mencaci Tuhan, menyalahkan situasi. Tidak. Kita harus bergerak maju. Ingat, kita adalah roti yang dipecah, yang dibagikan supaya kembali untuk berbuah. Selamat malam, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Mau sesi yang berapa? Sudah banyak dari Romo. Kita kasih aplaus dulu dong buat Romo dong. Makasih Mo sesinya. Teman, silakan yang mau bertanya. Waktu dan tempatnya ya teman-teman. Saya mau tanya, Mo. Baik, silakan Ibu Maria. Maria Ruby. Iya. Kalau ikut misa online itu bergabung dengan keluarga lain, bisa nggak, Mo? Maksudnya bergabung dengan keluarga lain itu gimana? Misalnya ya, Mo, saya ngambil SMK sendiri. Nah, nanti kita ikut misalnya itu ke tempat keluarga lain gitu, jadi ke rumah orang lain gitu. Baik. Itu bukan gereja yang melarang, tetapi prokes yang melarang. Ya, gereja tidak pernah melarang, tetapi protokol kesehatan itu melarang. Karena apa? Ketika kita ke keluarga lain, apakah kita betul-betul sehat? Itu. Kalau yakin sehat, kalian kenal, ya monggo. Yang penting tetap protokol kesehatannya yang dipegang. Ya, jangan sampai kalian itu menjadi klaster yang sekarang ini lagi booming. Klaster keluarga karena pembantu rumah tangga yang mudik. Ya. Oh, begitu ya, Mo. Jadi intinya untuk gereja tidak melarang, tapi yang melarang itu prokesnya gitu ya, Mo ya? Iya, prokesnya ya. Ya, Karena tadi tapi kan kalau misalnya sudah mengenal baik gitu, Mo, sudah mengenal keluarga itu sudah dekat gitu, Mo. Betul Ibu, Boleh ya? mengenal. Tetapi sekali lagi, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, Iya. jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang imannya tidak begitu kuat. Itu artinya gitu. Kalau itu tidak menjadi batu sandungan, silahkan lakukan. Tetapi kalau itu menjadi pembicaraan di lingkungan Ibu, nah tolong dipikirkan. Berarti itu kurang kita melakukan itu. Begitu. Oh iya, Mo. Iya, terima kasih, Mo. Ya. Ada yang lain? Satu lagi, Mo. Satu Oke. lagi, Mo. Satu lagi ya, Mo. Itu misalnya lilin, masalah lilin ya, Mo. Kalau lilinnya itu, kalau misa itu kan pakai lilin. Nah, lilinnya itu lilin bukan lilin asli, boleh nggak, Mo? Baik. Itu hanya fakultatif Ibu, bukan suatu kewajiban. Jika ada loh bahasanya ya. Lah, sebenarnya kan sama dengan lilin tabernakel. Sebenarnya cahaya yang di tabernakel itu kan dulunya adalah lentera. Ya kan? Kenapa diganti lampu? Itu pertanyaan itu saja. Itu hanya untuk menandakan bahwa Kristus hadir membantu kita. Karena kita manusia yang hidup dari simbol dan lambang. Gitu ya. Jadi jangan, itu mah nggak terlalu jangan terlalu pusing dengan itu. Cahaya itu adalah hanya fakultatif, hanya membantu kita untuk menandakan bahwa Ekaristi sedang berlangsung kan. Jika dibutuhkan lilin yang asli, jika tidak mungkin ada ya jangan diada-adakan, gitu. Iya, Mo. Terima kasih, Mo, untuk jawabnya, Mo. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan teman-teman.
yang mau mengajukan pertanyaan. Unek-uneknya silakan. Kalau ada yang mau di unek-uneknya dikeluarin, jangan malu-malu mumpung ada Romonya nih. Dari Dewan Kuria, Lydia Li mau bertanya silakan. Waktu dan tempat nih dari Dewan Kuria nih. Wow. Halo Lydia. Atau dari Dewan Koordinator boleh Bu Maria, biar saling kenal kita di sini. Ada yang belum kenal. Atau teman-teman yang lain, silakan. Ayo, monggo loh, mumpung ada Romo. Jarang-jarang kita ketemu Romo langsung dengan... Mau tanya lah. Oh ya teman-teman, Oke, kita monggo. silakan Bu Ida. Saya ada titipan pertanyaan dari auxiliar saya yang lansia. Katanya kan di gereja Dulia kan mau untuk akan diadakan khusus untuk lansia di hari Sabtu ya, Mo. Cuma auxiliar saya ini tanya karena ini rumahnya kan di daerah agak jauh dari Odelia, jadi kalau Sabtu itu kan baru bisa kan sore. Jadi mungkin kalau agak-agak udah sore itu agak susah transportasinya karena di sana tuh dia masih susah transportasi. Kan udah lansia juga kan berangkat yang agak rawan juga kalau bisa sore gitu mau. Sedangkan hari Minggu kan nggak bisa digabung lansia dengan yang biasa kan. Itu bagaimana ya Mo ya? Sejauh ini paroki kita belum membuat keputusan untuk misa lansia. Karena apa? Karena angka COVID-nya lagi beranjak ya, mengejar tetangga ya. Jadi kemarin kita hanya mengejar untuk vaksin dulu. Dikejar vaksinnya, kalau sudah, nanti secara teknis tentu tim Satgas COVID-19 paroki kita sudah menyiapkan. Entah nanti ditunjuk satu keluarga untuk menemani atau bagaimana, tentu kita akan tetap memakai dengan melihat situasi kita yang tidak bisa diterapkan dalam artian pada umumnya gitu. Selalu kasus per kasus, tidak bisa digeneralisasi. Tetapi sejauh ini belum diputuskan karena melihat angka yang menuju ke merah kembali gitu. Tapi tetap semangat, jangan takut. Yang penting tetap bahagia, itu kunci supaya sehat. Terima kasih Romo. Ya. Mau ada pertanyaan dari saudari Francisca Marcelina. Jadi mau kalau misa offline di rumah tidak ada taplak putih, lilin dan salib, apakah itu sah? Silakan Mo. Baik. Jika tidak ada dan memang kita tidak punya, ya nggak apa-apa, kan sudah ada salib yang di live streaming itu. Yang penting membantu kita untuk fokus pada Yesus gitu loh ya. Sebenarnya benda-benda rohani itu ada, tujuannya untuk apa sih? Membantu kita supaya fokus. Gitu loh. Jangan jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak bisa live streaming gitu. Jadi itu benda-benda itu diriadakan supaya kita fokus, karena kecenderungannya kalau nggak ada lilin, nggak ada salib itu kita kurang begitu menghargai, ya tidak, kurang begitu menghargai bahwa ini sedang perayaan Ekaristi. Semoga menjawab ya. Ya teman-teman yang lain dipersilakan jika ingin bertanya. Boleh saya bertambah, Romo? Ya. Silakan. Mas Yosafat. Ya, Pak, Mas Yosafat ya. Ya, saya Yosafat dari Presidium BMW. Yang saya mau tanyakan sesuai dengan tadi Romo jelaskan, kan kalau sekarang kan ada dua model misa offline sama online kan. Kalau yang offline kan yang tadi Romo bilang tentang hibrid kan, datang terus protokol kesehatan sama barcode semua kan. Nah, kalau yang offline ya kita kan daftar juga, terus dapat barcode. Nah,
kasusnya di sini Romo. Saya kan tinggal sama orang tua saya yang udah sepuh. Udah umur 70 tahun, ya lebih. Terus saya setiap minggu dapat jatah untuk mengambil PPK, hosti yang dari gereja. Nah, waktu itu kesalahannya cuman ketua lingkungan meminta kita kasih ke rumahnya piskis. Kita sudah datang 3 kali ke lingkungan, tapi tidak ada orang di rumah. Terus pada saat hari H-nya, hari Minggunya, saya datang ke paroki. Ya ketemu petugasnya dan mereka minta barcode. Dan barcode sudah disetujui, tiba-tiba ditolak karena kita nggak menyerahkan piskis. Pertanyaan saya, apakah afdol kita sudah offline, harusnya terima komuni dari gereja, tapi oleh petugasnya kita dilarang karena piskis tidak menyerahkan. Terus saya udah terangin, ini sebenarnya bukan kesalahan keluarga kami, tapi kesalahan dari ketua lingkungan. Mohon penjernihannya, Romo. Baik, sebenarnya itu hanya masalah teknis ya. Kadang karena ketakutan dari pengurus. Kalau jujur aja di paroki Santa Odilia, kalau ketua lingkungannya susah ditemui, mereka akan datang ke paroki, ada loker lingkungan, ditaruh di situ. Di paroki itu ada loker-loker lingkungan kami. Nanti DPH satgasnya akan ngambil. Oh, ini dari lingkungan ini. Jika kendala ketua lingkungannya susah ditemui. Itu kalau di tempat kami ya, setahu saya itu ada. Karena ada loker-loker di depan sekretariat kami. Itu ada namanya, baru sebelum diambil kami biasanya semprot gitu baru diambil. Yang penting situ sudah daftar secara ininya ya, secara online sudah daftar. Udah Kami ada banyak cara ya. Terus pertanyaan yang kedua, Romo, kan kita udah datang nih, karena nggak piskis dan teman saya kan prodiakon tadi mau diambilin, tapi karena sama petugasnya nggak boleh, jadi kita harus keluar. Jadi sia-sia, Romo, hari itu kita udah ngikutin offline, tapi nggak dapat atau tidak menyantap tubuh Kristus dengan seperti yang hibrid. Baik, nggak ada yang sia-sia, karena tadi kan ada komuni kerinduan toh tetap. Kan saat misa online itu ada komuni kerinduan, sudah dibacakan doanya. Itu loh, tetap sama. Ya, tetap sah Abdul. Hanya memang kadang karena tidak menerima ada yang kurang, itu biasa soal perasaan. Tetapi sekali lagi kalau memahami tadi bisa live streaming, itu penuh ya, secara spiritual. Itu masalah teknis. Di sini sering terjadi, tapi ya biasalah. Biasa karena ketakutan yang kadang kurang begitu bisa dimengerti ya. Iya. Tetapi kalau di tempat kami disiasati kayak gitu. Kalau ketua lingkungannya susah, mereka sebelum biasanya pokoknya minimal hari Jumat itu fiksis ya. Kalau pendaftaran kami dari Rabu. Hari Rabu sudah di-lock pendaftaran tempat kami. Tetapi kalau untuk nganter fiksisnya itu hari Jumat, dengan harapan Sabtu pagi sudah dibereskan. Begitu. Mungkin menjawab ya Mas Yosafat ya. Itu sekali lagi tergantung pribadi tim satgasnya ya. Saya nggak bisa menghakimi karena itu saya nggak tahu posisinya bagaimana, tetapi kami waktu itu ngalami kayak gitu. Karena ketua lingkungannya susah, ya akhirnya di paroki ada loker, silahkan sesuai dengan lingkungannya. Yang penting jangan salah masukin loker gitu. Baik teman-teman, ya? Atau masih ada yang mengganjal? Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bu Mimi. Saya mau bertanya, Romo, kebetulan waktu itu saya bertugas sebagai PPK SMK untuk umat. Nah, apakah begitu saya datang ke sana memberikan SMK itu, apakah lilin di rumah umat yang bersangkutan tetap menyala atau padam, menyala pada nanti dinyalakan pada saat dia misa online? Gimana, Romo? Apakah lilin itu selalu dinyalakan sampai
masa misa itu datang atau nanti baru dinyalakan setelah misa atau ya mau misa gitu loh. Terima kasih. Begini, baik. Kalau seperti kejadiannya adalah Natal, Paskah, kita sudah ngambil hosti duluan, ya harus ada lampu yang nyala menjadi tanda bahwa ada sakramen Maha Kudus di situ supaya orang mengambil sikap. Kalau takut kebakaran pakai lampu, ya di sampingnya itu dikasih lampu nyala, gitu. Karena itu seperti tabernakel ya, itu harus menyala kalau ada sakramen Maha Kudus. Tetapi kalau misalnya misa online, lalu yang PPK belum pulang, ya itu matikan nggak apa-apa. Nanti pas sudah sampai komuninya itu baru dinyalakan lagi, ibadat sebentar kan biasanya, baru diterimakan. Itu. Ya Romo, emang saya sarankan seperti itu. Kalau lilinnya takut habis sebelumnya misa, nah saya sarankan pakai lampu minyak atau pakai lampu yang maksudnya yang kayak disolokin gitu ke listrik, Romo. Seperti kan ada lampu tidur, Bu. Pakai lampu tidur boleh, yang penting di sampingnya gitu loh. Yang kecil tuh loh, lampu kecil. Soalnya ada opsi nggak apa-apa nanti begitu dinyalakan pada saat misa aja. Tapi saya menyarankan tetap karena di sini ada tubuh Kristus. Saya bilang gitu. Seperti itu, Romo. Ya, kalau memang nggak ada, ya yang penting sadar bahwa ada tubuh Kristus. Tempat itu yang nggak usah aneh-aneh gitu aja sih. Ya, terima kasih Romo. Nanti saya sampaikan ke umat yang bersangkutan. Kalau ada tujuannya itu untuk memberi tanda bahwa ada tubuh Kristus. Kalau mereka sudah tahu ya nggak apa-apa, nggak perlu lampu. Tapi kan kadang orang nggak sadar, gitu ya. Terima kasih Romo. Yuk. Teman-teman yang lain dipersilakan jika masih ada pertanyaan. Halo teman-teman. Kita nggak dibatasi waktu ya Elsa ya. Karena maksudnya adalah artinya jika memang masih banyak pertanyaan jangan merasa bahwa oh ini udah jam 9 terus jadi nggak tanya, maksudnya begitu teman-teman. Jangan, masih ada Romonya ya, mau masih boleh bertanya nggak mau? Kasihan kuotanya habis, ntar kita tutup doa lah. Oh iya baik, oke. Kalau gitu saya nanya mau. Iya masih silakan. Saya nanya pertanyaan saya gini Mo, ini saya mencoba mengambil analogi yang mungkin mirip gitu ya. Kalau teman-teman atau sahabat kita yang muslim itu kalau bicara sholat Jumat gitu kan itu sesuatu yang wajib gitu ya. Sunnah atau nggak wajib kalau misalkan ya sudah dalam masa pandemi kita nggak boleh berkerumun, maka boleh diganti misalkan sholat duhur di rumah misalkan. Saya mencoba mengambil analogi ini. Nah, kita bicara offline sama online. Jika ternyata kita sudah dapat jatah nih untuk misa offline, kira-kira kita harus ambil atau enggak lah saya mau online saja, kayaknya saya lebih mudah di rumah, suara lebih jelas. Kalau maaf ya, mau saya juga ingin menyatakan satu hal. Kalau saya misa offline di gereja itu, suaranya kok agak berdengung, saya nggak terlalu jelas. Nah, ini soal maksudnya bahwa kira-kira boleh nggak sih mengambil keputusan saya mau online saja deh, kayaknya saya malah lebih jelas kok kalau misa online ketimbang yang offline. Tetapi tadi sebenarnya kalau saya sudah dapat jatah offline, seharusnya gimana sikap kita? Itu sih Mo, saya biar clear aja Mo. Terima kasih Mo. Baik. Sebenarnya kalau dapat jatah misa offline, disposisi hati kita itu ya, kalau kita sehat ya harusnya datang. Kalau tidak datang itu namanya merampas hak orang. Itu saja. Padahal Ekaristi itu soal kesatuan. Ketika kita mendapat jatah tetapi kita nggak datang, berarti kita merampas hak orang. Padahal kita bisa, gitu loh. Dan ingat bahwa hari Minggu adalah hukumnya wajib, 5 perintah gereja, ya. Itu saja. Berarti jawabannya wajib hadir ya Mo. Iya. Tidak ada alasannya ini, gitu ya. Kalau memang tidak ada hal lain ya, kalau karena sakit, karena ini kan lain cerita. Oke.
Terima kasih Mo Oke, jawabannya Mo. mari kita tutup dengan doa karena udah banyak yang live nih, kasih yang kasih. Ya. Sebelum Minta live, tolong untuk iya, kenapa mohon Mas maaf, Yayan, silakan. iya sebelum kita live semuanya, kita mau ambil gambar dong, biar kita punya dokumentasi kita pada malam hari ini. Jadi mohon untuk sebentar saja untuk bisa buka semua videonya, biar bisa kita ambil gambarnya. Iya, betul. Sebentar saja, Kita mau silakan. ketemu siapa hari ini. Kemudian siapa saja ini hari ini. Oh, langsung pada kabur kalau gambar. Ah iya, kabur. Mari teman-teman. Ya, oke. Masih ada beberapa. Nggak apa-apa lah. Oke, saya ambil yang pertama dulu sambil menunggu yang lain. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Baik, ini yang pertama. Apakah masih ada yang belum dibuka? Monggo, tolong dibuka dulu. Ya, baiklah. Kalau sudah menutup semuanya ya nggak apa-apa deh. Ya sudah deh. Ya sudah mau kayaknya cukup satu aja saya ambilnya. Mau bagaimana? Baik. Ayo langsung biar cepet. Ya. Silakan Ibu Maria Perada untuk memimpin doa penutup. Setelah itu baru Baik. ada ya. Terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Nanti setelah saya berdoa, Romo tolong ditutup dengan berkat ya. Terima kasih Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur kepadamu atas pertemuan malam ini. Terima kasih Bapa atas rahmat penebusan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga peristiwa agung Golgota yang dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan kami. Berkatilah para imam kami, khususnya Pastor Tino yang telah hadir bersama kami di sini. Kami mohon semoga Bunda Maria selalu hadir mendampingi dan meneguhkan para imam dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Berkatilah juga para legioner yang hadir di sini maupun yang tidak. Semoga apa yang kami peroleh malam ini dapat menjadi bekal bagi kami dalam pelayanan selanjutnya. Bapa yang Maha Kasih, dalam masa pandemi ini, kami mohon buatlah kami menjadi tabah hati seperti Bunda Maria. Semoga doa-doa dan jasa Bunda Maria boleh menjadikan kami berada dalam Kristus yang telah menjadikan kami menjadi ciptaan baru. Semuanya ini kami mohon bersama Bunda Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita di dalam istirahat kita pada malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Ya, maaf kalau bahasanya kurang. Terima kasih semuanya teman-teman kehadirannya. Semuanya. Terima kasih Romo, selamat malam. Mohon maaf segala kekurangannya jika ada yang tidak berkenan. Dalam Berkah dalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Yanti masih aja nomor Romo, jangan lupa dulu ya. Buset ditahan. Nonton bareng, nobar, ayo. Makasih ya Kuria. Makasih ya Lydia. Wah. Silakan Lydia untuk list. Hanya kita orang saja. Terima kasih Lydia. Saya tidak disebut. Oh, Mbak itu jangan. Panitia kita. Aduh. Oh ya, Pak Pius Bu tadi Yanti hadir mana? kan ya? Bu Yanti Iya. kabur. Iya dia. Baru mau ngomong aku. Aduh. Ya sudah ntar di grup aja deh, nggak apa-apa. Makasih teman-teman.
Makasih Mas Yayan, jangan lupa fotonya Mbak Rita, makasih Romo, Itu udah makasih ya. langsung aku share di grup. Cuma Widih. sayangnya pada nggak buka Komen semua puncak. videonya Apa jadi seadanya. Iya, nggak apa-apa, makasih. Enggak, tadi keburu live, udah live beberapa. Iya, nggak apa-apa. Jadi mestinya di tengah-tengah kali ya, pas lengkap. Nggak apa-apa. Ini Lydia Lee siapa ini? Lydia Lee, dari Dewan Kuria dia. Roma, komen dikit ya, Mo. Komen dikit, memang mungkin akhirnya jadi banyak terjebak pada soal teknis ya, Mo ya? Iya. Iya, sinyal tuh banyak yang lu tadi. Karena ya saya pikir ya nggak apa-apa sih, itu kan mungkin yang dialami. Tapi jadi agak sayang ketika ininya di soal teknis itu sesuatu yang ya kita harus menyadari pasti ada kelemahan-kelemahan, ya petugasnya apa segala macam ya biasa gitu. Kan gini loh, kadang SK keluar, gitu kan? Kadang itu ini apa nggak sesuai, maksudnya bahasa hukum cara bacanya itu loh. Iya Ra? Iya. Contoh, sebenarnya SK itu berlaku untuk umum. Nah, terus kalau paroki ya terserah kepala parokinya. Kalau contoh di sini Romo Paul sudah mengatakan boleh, ya boleh, harusnya. Tapi kan seringkali sedikit berbeda. Ya betul sih, Mo. Karena kan itu menjadi kebijakan paroki kan untuk bisa menerjemahkan dengan kondisi masing-masing. Iya, itu yang terjadi. Ya, keluarnya pasti sama di sinyal, kuota itu semuanya terbatas ya, Mo ya. Ya Mas Yayan ya. Sebenarnya kalau ini mending ibadat komuni, nggak apa-apa, gitu loh. Konsekuensinya nggak ikut misa online, ibadat komuni penuh. Betul. Iya. Tahu nggak ibadat komuni penuh? Ada bakti di puji syukur ya? Yang puji syukur dulu ada, yang ada kuningnya di tengah gini nih. Iya, aku dapat yang baru ya, puji itu kuning. Nah itu lengkap. Oh ya, saya jadi lupa, Mo. Tadi saya mau nanya, saya udah catat jadi lupa sih. Maksud saya ini soal bahwa sebenarnya saya tadi senang kata-kata Romo menggunakan kata solidar itu poin pentingnya sih sebenarnya. Solidar bahwa ketika kita misa online itu kita sebenarnya sedang kita menghargai orang-orang yang bahkan sebulan sekali aja nggak dapat komuni misalkan bahkan. Iya, bisa. Masih ada yang 2 bulan sekali loh, jangan salah loh. Iya betul, saya setuju. Maksudnya di pedalaman tuh mungkin kita terbiasa di Jakarta, kita lupa gitu bahwa banyak teman-teman kita di sana tuh yang 2 bulan sekali aja belum tentu romonya datang gitu loh. Seperti itu sih. Itu poinnya sih, maksudnya kenapa kita tetap harus misa online itu kata yang bisa membantu menjelaskan juga sih. Online dan offline ya Mas Yayan ya, kalau kebagian harus datang kata Roma ya. Wah itu mah gelut karo Mbak Reta itu mah. Siapa yang datang, siapa yang enggak itu mah mereka dulu itu. Jujur aja lah ya. Bingung biar ada satu aja yang itu tetap kita online atau mau dua-duanya gitu. Suara Mbak Reta bergema nih, nggak kedengeran. Iya, suara Reta nggak terlalu ini putus-putus. Dia menggunakan device sendiri soalnya. Oh, Bluetooth. Ya ini nomor pengalaman saya nih. Pindah Mbak Reta, yuk ngomong. Nah, kadang tuh kalau misalnya lingkungan dapat jatah gitu ya, Mo, suka bingung. Pengennya sih datang dua-duanya, cuman kan kita juga pengen mau memberikan kesempatan buat ya udah umat yang lain datang, kita cuma salah satu gitu. Mulai minggu depan keluarga loh misalnya, lebih pada keluarga loh, perhatiin deh. Karena diubah. Karena terus saya melihat belakangan kok keluarga mendaftarkan 2-3 orang, saya agak tahu gitu daftar aja dua-duanya. Baru mulai besok. Weh, asik. Akhirnya bisa bertiga. Karena kami melihat adanya terpecahnya keluarga. Jadi iya, Mo, bener. Terus akhirnya karena anak-anak boleh masuk, ya sudah.
Akhirnya ya udah kalau gitu dijadiin aja sekalian. Makanya sekarang misalnya minggu ini Citra 1, Nisa 1, Nisa 2 gitu. Kuota nggak perlu cetak pokoknya gitu. Hadir ya mau bagian. Makanya kalau yang nggak mau misa, padahal sudah dikasih begini, itu namanya kayak banget. Kebangetan. Gitu. Benar. Oh sorry saya mau nanya tadi yang saya komplain ke Romo soal sound system itu benar-benar saya kalau ke gereja itu saya mencoba itu jadi salib saya Ya loh, saya aja protes loh. Sampai Gini loh. sekarang kan kesalahannya adalah di interior kita tidak akan bisa itu pasang. Ya soal Karena ini interior kita itu, ya saya kasih tahu sedikit, itu gypsum dan nggak pakai oleum foil itu loh, oleum Aluminium. biasanya gereja itu di bawah genteng ada satu lagi yang busa sekaligus ada putih-putih kuning-kuningnya itu. ya tidak menimbulkan gema itu tadi maksudnya kan. Programnya itu nggak benar susunannya dan itu hanya pakai gypsum. Mau sound system semahal apapun Nggak fungsi. kalau interiornya nggak diberesin itu nggak bisa. Masalahnya beresin interior Butuh budget. Gini saya sih melihatnya disiasati gini. Saya kalau di tengah, berduduk di tengah tuh agak masih lebih mending jelas Tapi begitu saya ada duduk di samping gitu, itu aduh, saya tuh mohon maaf saya ikut misa offline, tapi saya sendiri nggak tahu nih Romo lagi sedang bicara apa. Itu nyuwun sewu Saya jadi salib sendiri Biasanya saya putar lagi di rumah. Tadi Romo bicara apa sih? Saya putar lagi online-nya. Gitu. Makanya Pending. Mengapa ini? Memang saya waktu itu setelah saya komplain ternyata setelah kami datangkan ahli sound system juga nggak bisa. Jadi harus mengubah setting awal. Nah, mengubah setting awal itu kemarin udah hitung-hitungan kurang lebih 4,5. 4,5 apa nih mau? 4,5 itu 450. Gila. Duit semua tuh. Ya, maksud saya gini bicara dana budget tuh pasti ya butuh ya. Tetapi itu menjadi sarana penting yang harus menjadi concern, maksudnya umat datang. Tapi ini udah ada usaha mendatangkan orang-orang banyak. Betul, ahli-ahli itu pada nyerah. Kami bisa mendatangi dari PIK tahu. Ya maksud saya pengalaman yang sama juga saya alami di paroki saya sebelumnya, maksudnya mau kendala gini, tapi setelah beberapa kali usaha akhirnya bisa gitu loh, maksudnya lebih baik yang tadinya memang bergaung persis yang alami ini. Kalau menurut saya bukan karena itu, jadi kalau mau ya interiornya yang diberesin dulu, karena ya, interiornya yang termasuk. Ya betul. Karena gini. Ketika kita mau setel baik, tetangga samping juga kan, pokoknya serba salah deh. Serba salah, ini butuh budget. Tetangga samping juga loh. Kadang kalau kita atur begini feedback, karena apa dari samping itu kan lumayan keras kadang. Iya. Kalau kita duduk di sayap yang dekat gedung sebelah itu, wah, ekstra konsentrasi. Jadi mensiasatinya mungkin nyun sewu Romo kalau khotbah langsung ingat oh ya kalau suara saya terlalu cepat suaranya akan bergema, mungkin lebih dipelankan sih, itu mungkin cara manual lah istilahnya, cara manual aja sih maksudnya. Perasaan saya sudah pelan-pelan loh. Kalau saya udah pelan-pelan, kalau saya biasanya tidak jelas. Iya, kemarin Romo siapa itu yang biasanya yang seru. Romo Richard atau Romo Felix. Kalau saya masih oke, karena saya tahu vokal saya. Di situ, betul artinya akhirnya masing-masing pribadi Romo harus menyadari situasinya begini. Jadi oh ya sudah, berarti harus agak. Makanya enggak, itu sebenarnya sejujurnya karena mic it karena interior dan itu butuh gede sekali. Terus kemarin hitung-hitung kami nyerah karena apa? 4,5 M waduh. Ya, soal orang bilang soal akustik soalnya itu mau. Jadi sound systemnya sendiri 1,2.
Yang Ya. sisanya itu interior dalamnya itu. Interior sama jasanya ya, Mo ya, jasa tukangnya. Nah, karena stekernya pasang setinggi itu, wow. Ngeri, Mo. Itu steker 9 loh ya. Banget kita. Ya, Tinggi ya. itu poinnya mau. Karena kalau kita merawat, ini mirip dengan yang di belakang Sanata Dharma ada gereja, sound systemnya dibeliin yang sampai 2,5 M, tetap aja nggak jelas. Karena apa? Gereja itu disetting tanpa pakai mic. Walau. Iya. Dan termasuk ini juga disetting tanpa mic, gereja ini. Ya, lama gereja lama soalnya. Itu mati lampu yang waktu itu down itu loh, listrik kita down. Ya, itu malah lebih jelas suaranya. Tanpa mikrofon, justru mereka yang di atas pun kedengaran. Iya. Jadi besok nggak pakai mikrofon ya, Mo ya? Banyak. Tapi ya itu sampai nggak pujian. Iya, ibadat jadi. Iya, ibadat Kan ya. mati lampu, mereka nggak bisa teriak-teriak makanya kedengeran. Jadi ada yang hening juga ya. Karena kelemahan kita di situ aja sih, karena mikrofon awal-awal saya suka sampai dari dulu ya, Mo ya. Saya tuh dari awal pertama saya komentar itu Romo khotbah apa nggak dengar. Udah parah. Loh, kalau kalian duduk di panti imam itu lebih parah. Saya nggak dengar bacaan itu apa. Ya. Pasrah aja. Saya kanan kiri. Lebih mengandaikan saya baca baik-baik malamnya. Yes. Padahal biasanya kan sambil mendengarkan bacaan itu ada inspirasi muncul gitu. Tapi itu nggak bisa kalau di sini. Harus dipersiapkan di malamnya. Ya itu sih Mo. Maksudnya memang lagi-lagi kan sabda Tuhan ini ya, dari Romo homili itu penting sebenarnya harus tersampaikan. Ini kan menjadi sesuatu yang kalau harus clear. saya bilang tuh masalah klasik, mau sampai pengurus DPH-nya gonta-ganti kalau belum direkap ya nggak bisa. Iya, betul. Mo. Sabar ya, terima saja. Pangeran Barita Mas Yayan juga dilihat. Makanya dulu orang senang duduk di luar, karena yang di luar lebih jelas. Iya, tapi kan ya karena itu ya betul Melo. Speakernya jadi clear suaranya. Karena speaker yang di luar lebih bagus daripada yang di dalam. Betul. Bahkan ini masalahnya itu, saya nggak tahu ya, mereka bilang sudah jelas kok. Jelas dari mananya? Aku sampai debat tuh, tapi ya sudahlah. Nanti dikirain Romonya terlalu apa? iya. Cerewet. Kan Romo Tino udah terkenal cerewet, jadi saya nggak terlalu lah. Biasa diprotes ya, Mo. Saya soalnya biasa protes saya. Bukan. Karena saya ganggu, tetapi ya oke, kalau mereka sudah nyaman seperti itu ya apa boleh buat, karena saya juga melihat dananya terus segala macam, dimengerti aja akhirnya. Nanti kalau aku makanya datang duluan, di tengah itu paling enak, tengah-tengah yang ini. Jadi kalau di titik itu paling enak adalah yang di tengah-tengah, itu suaranya paling jelas. Yes, setuju Mo. Saya kalau misa di tengah itu jelas, tapi begitu dapat samping, aduh. Makanya datanya cepetan. Loh, Mo, bukan masalah cepetan. Kalau sekarang kan diarahin petugasnya, Mo. Saya juga, saya diarahinnya ke samping lagi. Kadang mikir tuh, Ya, kalau datang duluan Pak, boleh dari tengah. Kenapa? Pengen dengar khotbahnya, beres. Kanan kirinya masih kosong kok, Mbak. Katanya, saya mau di tengah. Gimana dong? Saya mau di tengah gitu aja, kekeh. Gimana ceritanya? Gitu aja, biar mereka kan enak kalau orang umat yang ngomong, nanti DPH-nya disampaikan ke DPH menyampaikan ke maintenance, lebih enak daripada Romoni terus. Justru saya malah berpikirnya begini, apakah tidak banyak umat yang komplain? Mau itu pertanyaan saya sih. Saya sebagai ya Tuhan. Takut sama Romo. Dibilangnya ya, Romo Rica sama saya Romo yang paling cerewet soal kayak gituan. Iya. Ini saya akan menghimpun orang deh buat komplain.
Aduh, tadi gimana webinarnya? Kesannya dong, kita kan panitia nih. Panitia, Romonya, pembicaranya. Kesannya gimana, Mo? Mas Erian, Bareta? Ya tadi kalau dari aku Elsa, teman-teman banyak akhirnya bukan pada sisi materinya, tetapi malah hal-hal teknis yang tadi terjebaknya sih kalau aku melihatnya. Nggak salah ya, kita harus terima lah bahwa ternyata itu yang dibawa di dalam alam bawah sadarnya mau ditanyakan juga itu ya sudah kita terima. Tapi ya sudah nggak apa-apa sih. Iya, sukses ya kita ya. Tadi umat Bandung ada ini ya, ada 5-an ya, lebih ya. Apa Mo? Umat Bandung tadi ada 5 ya. 2 orang ya? Ngawur. Umat Bandung dari siapa? Dari Romo atau dari siapa itu? Saya tadi orang-orang Legio saya itu. Marcelino, yang komen-komen dong sih aku bacainnya mah, yang lain nggak tahu makanya. Ini ngirim screenshotan. Oh ikut. Oh. Tadi kan sempat banyak tadi. Setelah saya terima kasih langsung pada grup gitu. Nah, itu. Lah Iya, itu. Romo, tahan dulu, kita pengen tahu, pengen kenal ini langsung. Nih, terus ada yang ngomong, pas sesi foto saya langsung live, nggak enak. Takut ketahuan bukan umat. Iya, parah nih Romo, parah. Aja loh. Tuh, nggak kelihatan ya tapi ya. Kelihatan Romo. Karena seharusnya kalau bikin acara begini, kalau ada tamu-tamu begitu malah harus kita ini kita kasih, kita jauh-jauh dari ini kan mesti ada kesan juga. Kan udah disebutin, Karaoke Bandung. Bintang Timur ya, apa? Bintang Timur. Bintang Timur Bandung. Terus satunya ya kalau ini nih apa ya, Legio Marianya itu ya. Pokoknya Bunda Maria gitu. Oh, cermin kekudusan kalau nggak salah apa gitu. Ih, tata kebijaksanaan tuh si Reni. Oh ya, tata bijaksanaan, bener. Anak-anaknya Romo kalau siapa? Aduh, parah si Romo nih. Parah. Orang yang di audio aja saya nggak hafal. Koordinator apa kan? Kita orang hafal kan? Sama situ juga kadang nanya tuh ini presidium apa ya? Oh iya, setiap kali doa penutup. Ini apa ya? Apa ya? Kan gitu. Dasar. Mau besok izin dulu ya. Hari Senin malam nggak apa-apa nih Mas Yan kalau Bu Yanti nggak bisa rapat. Jadi atur saja. Oke, siap. Kapan? Rapat, aku geser hari Senin malam aja. Soalnya aku mau ini Senin malam ada misa online. Senin malam atau apa? Apa jadwal apa mau adorasi ibadat misa lagi. Misa. Misa di mana? Pastoral ya. Oh, pastoral. Aku nggak tahu rumahnya di mana kok, tergantung ketua lingkungannya. Di mana? Ya sudah nanti aku yang aja lah. Di Lego. Ngapain saya hafal? Yang penting bapak ini. Nanti setelah rumah tahu, oh orangnya ini toh. Gitu toh. Iya, udah kebanyakan ini nih. Usia udah 2 jam perjalanan, jangan salah. Nanya ya di mana? PLP masih ke sono teh. Hati-hati lo, Lego ke sono lumayan. Santai, lo bawa mobil, berani saya suruh duduk. Kalau setan saya malah berhenti, tapi kalau manusia maksudnya diajak ngobrol. Setan saya nggak takut, saya malah takut manusia. Betul. Betul, Mo. Manusia itu lebih mengerikan, Mo. Manusia lebih dari setan malah yang baik kok. Iya. Loh, setannya cuma menunjukkan wajahnya. Iya. Kalau manusia bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Mo, makasih ya kesempatan waktunya ya, Mo. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yan Bareta. Mohon maaf khusus kalau ada makasih kesalahan. banyak yang terjawab. Iya. Terus tadi itu dari tata bijaksana ada 2, ada Meme sama Reni. Karena aku tahu mau namanya. Mereka nggak daftar absen. Lah iya. Keren lah, nanti kita lagi atau gimana nih? Aduh. Ya Mas ya. Bikin acara apa lagi kita?
Aduh, parah. Gampang, Ya, ikut aja. Selama Ya. Romo support, kita bikin aja terus. Enggak loh, maksudnya harusnya ke OMK, ke KMK supaya apa? Lebih ngulik you. Boleh mau, takutnya ini. Enggak kok, anak-anak tuh kalau soal pengetahuan mereka mau loh. Tapi kan kita pakai teknologi mau, takutnya gimana gitu mau. Enggak, itu biasanya tuh mereka nggak mau karena tanggung jawab. Dia tuh nggak, mereka tuh anak-anak muda itu nggak mau kalau suruh jadi panitianya, gitu doang. Kalau acaranya pasti ikut anak-anak itu. Oh, dikomporin ya. Heeh. Itu pertemuan partisipan aja mau jatuhnya. Gimana? Ya siapa tahu kan nanti mau. Ya, nantilah di Ini apa ya Mas Ayat ya? Gimana mau? Mumpung aku besok nggak bisa, mau nonton aku malam-malam. Aku bisa aja sore, jam berapa itu? Jam 19.30. Enak tenang. Kurang. Hari ini jadwalnya siapa ngomong-ngomong mau? Apa? Temenin lah. Jangan Ikutan Mbak Reza, nggak dianggap ntar. Pasti cuekin. Iya. Parah. Mau ngopi mau? Oh tuh ada beberapa tak buat status tadi aku salah. Ngopi enak. Mau ditawarin kopi, kopi suka apa? Apa? Kopi, ngopi hitam. Alah, nih asli. Lampung, kopi Lampung dah tuh. Asli Papua. Asli Papua. Wih, Josh. Romo. Bapak Ustadz lagi ke Papua ya, Ma ya? Bapak Ustadz ya? Bisa mau, bisa. Bisa mau. Siapa itu? Kok ada suara lain? Bapaknya. Oh. Itu. Wah, malam ini Bapak keren mau. Malam ini Belgia mau. Wah, mantap. Waduh. Belgia jam 11. Ini udah siap nih kopi Papua. Udah siap-siap. Ah. Masih aja kita mau tahu ini. Dan kawan-kawan. Kanonik iki nyokok kanonik iki. Kacau. Wah, Mas Yayan kabur ke pastoran bentar lagi nih ke Romo. Silahkan. Ini Mbak. Dikunci. Kamu masih di awal, Romo jago siapa sampai final? Ya ampun. Nah. Gambar udah siap semua. Yang kalah traktir. Nanti yang menang aja. Iya. Saya belum siap belum lihat soalnya. Ya jangan begitu, mau namanya dukung harus tetapin dulu baru. Soalnya saya belum semenjak COVID ini nggak kayak dulu ngerti pemain-pemainnya, kualitasnya gitu. Ya sudah. Oke. Nanti saya paling enak tuh Taran udah final, itu jelas tuh. Ya jangan gitu itu mah bisa ditebak sama orang mau. Ya udah. Oke. Mungkin Romo ada aktivitas lain takutnya. Aku mau makan, lapar. Buset dah. Mau nggak boleh makan malam-malam mau. Tahu katanya diet. Makannya nasi hitam mau aman. Kan nggak langsung tidur. Saya tidur nanti jam 12-an. Ini komputerku minta restart lagi. Update ya? Wah, jangan parah. Apa tuh? Biasa. Kelemahan program yang register, ada yang update dikit langsung restart. Nggak bisa ditunda, Windows sekarang nggak bisa ditunda. Kalau ditunda kemarin lambat, Lola. Kacau si Romo. Sudah pamit dulu. Sana malam mingguan sana. Malam mingguan jam segini mau. Malam mingguan tiap malam juga malam mingguan mau. Yang mamelin kayak ditinggal buh kerja nih ngendi kayak nggak malam mingguan gitu.
parah. Parah. Dah, selamat tidur Elsa. Selamat malam mingguan, Kano.